Sebetulnya nggak ada embel-embel, tapi karena memang ini yang melakukan itu institusi besar, yang dugaan pelakunya ini melibatkan institusi besar, melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Jadi begini, siapapun yang mau minta ini dibuka ke publik, itu akan langsung di framing gitu. Ini ada kepentingan politik apa ini, jenazah? Ya Allah, jangan. Ya. Pada intinya menyarankan Mas D untuk mencabut surat untuk autopsi. Walaupun tidak ada intimidasi yang mengarah ke kekerasan, kehadiran aparat polisi dengan jumlah lumayan banyak ke lokasi rumah itu menimbulkan keresahan dan kepanikan keluarga. Iyalah, didatengin begitu. Ini kayak waktu pemaksaan itu, didatengin semua pakai seragam. Untuk urusan justru jadi mainannya. Sedikit-sedikit diarahkan, di framing, jadi korban framing buzzer kita nih. Kenapa pihak keluarga dari korban meninggal terakhir Kanjuruhan yang lainnya nggak ikut mengajukan autopsi? Kalau usut tuntas ya harus berkorban dan jangan hanya bicara, bener. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak itu jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini gue lagi di Malang ya, dan ini lagi jalan, ada keperluan lah ya. Gue juga ada keluarga di Malang, ada yayasan yang kita mau liput juga ya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang alhamdulillah pengen ketemu sama gue, ceritanya begitu. Nah cuman gue dapat berita ini ya dari kemarin. Ini berita gue kumpulin. Yang pertama ini apa ya namanya ya, gue ngerasa kayaknya aduh berat nih, mau diusut tuntas nih, berat gitu. Tragedi Kanjuruhan ini mau diusut tuntas, berat. Yang pertama gue melihat Pak Jokowi udah bilang yang salah tangga sama pintu, tapi yang diruntuhkan stadion. Nah itu udah mulai di situ, terus ditambah lagi rekonstruksi kemarin itu nggak ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Terus ada berita begini nih, ini dari kontenislam.com ya. Kontras, polisi ancam keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang ajukan autopsi.
Keren ya? Diancam guys. Diancam. Salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang mengajukan permohonan otopsi mengalami dugaan intimidasi dari pihak kepolisian. Kesian ya. Ia dipaksa dari pihak kepolisian untuk mencabut permohonan otopsi yang dijadwalkan pada Kamis 20 Oktober. Kenapa Pak? Dia diintimidasi kenapa Pak? Udah lah. Pendamping hukum tim gabungan Aremania sekaligus Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Andi Irfan, mengatakan awalnya salah satu korban mengajukan otopsi terhadap 2 anaknya yang meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Itu atas nama Mas D. Ayah dari 2 korban tadinya sudah bersedia membuat pernyataan kesediaan untuk autopsi atas 2 anaknya, ujar Andi saat dikonfirmasi Selasa. Udah bersedia. Andi mengungkapkan, usai pengajuan otopsi, D kemudian didatangi oleh sejumlah aparat polisi di rumahnya. Jadi omongan Pak Kapolri untuk presisi, untuk mengayomi, melindungi, melayani itu kayaknya masa cuman lip service doang sih Pak. Ini anggota Bapak begini. Diduga D didesak oleh aparat polisi untuk membatalkan surat permohonan autopsi. Meski D dan anggota keluarganya tak diancam dengan kekerasan, ia merasa terintimidasi oleh kedatangan polisi itu. Ya ngapain juga didatengin gitu. Itu korban Pak, korban. Polisi ini mestinya melindungi korban. Ini kenapa jadi melindungi pelaku? Apa mungkin karena pelakunya itu satu seragam? Satu institusi? Ya begini nih, katanya Pak Kapolri mau bersih-bersih. Gimana mau bersih Pak kalau sapunya kotor? Ternyata setelah surat itu diketahui kepolisian, justru kemudian sejumlah personel polisi, pernyataan dari rumah beliau dan keluarga itu menyatakan ada polisi Polres, Polda, dan Mabes Polri datang berhari-hari beramai-ramai, ungkapnya. Wah. Ya. Pada intinya menyarankan Mas D untuk mencabut surat untuk autopsi. Walaupun tidak ada intimidasi yang mengarah ke kekerasan, kehadiran aparat polisi dengan jumlah lumayan banyak ke lokasi rumah itu menimbulkan keresahan dan kepanikan keluarga. Iyalah, didatengin begitu. Ini kayak waktu pemaksaan itu, didatengin semua pakai seragam. Untuk urusan jus jadi mainannya. Ya memang orang nggak semua punya mental berani ya. Ya Allah, kesian. Andi menjelaskan pada saat polisi datang ke rumah D, ia diperintah oleh polisi untuk menulis surat pernyataan pembatalan otopsi. Hingga akhirnya D bersedia menuliskan surat itu. Waduh. Akhirnya kemarin siang Mas D didikte untuk membuat surat pernyataan yang isinya membatalkan rencana autopsi. Padahal beliaunya mau. Terus didesak oleh aparat keamanan di lapangan. Terus keluarga merasa diintimidasi dan merasa nggak aman. Akhirnya pernyataan kesediaan itu dicabut. Terangnya. Andi mendesak kepada pihak kepolisian untuk transparan proses otopsi yang akan dilaksanakan. Seharusnya polisi membuka siapa yang diautopsi, benar atau tidak, tutur Andi. Iya, mestinya begitu. Ini Mas Andi nih, gue mau nyari nih Mas Andi nih dari Kontras nih. Kita harus bantu dia nih. Ya. Di kesempatan yang sama, orang tua korban D saat dikonfirmasi terkait intimidasi pembatalan permohonan otopsi, ia hanya menjawab agar baju korban yang menjadi bukti, biar baju korban jadi buktinya, dan azab Allah yang membalas, ujar D. Kesian ya. Mainannya jelek. Ya, Polri itu penegak hukum yang melindungi, mengayomi, dan melayani Pak, bukan mengintimidasi. Sebelumnya Polri bakal mengatopsi 2 jenazah yang meninggal saat tragedi yang terjadi pada Sabtu usai pertandingan Arema versus Persebaya. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian mengatakan otopsi dilakukan pekan depan. Otopsi mungkin minggu depan, kata Andi kepada wartawan usai olah TKP di Stadion Kanjuruhan Malang, Jatim, Kamis 13 Oktober. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari Polri. Ini berita pertama nih. Ya, jadi memang ada itu. Nah ini Aremania mana itu? Itu loh, ada teman kalian diintimidasi itu loh. Ada teman kalian yang jadi korban keluarganya. Nah, kan gue udah bilang, spanduk-spanduk usut tuntas apa semua akan hilang. Kalau Aremania sendiri, korbannya sendiri nggak bergabung akan hilang. Dan ini selaras dengan berita yang ada di suryamalang.tribunnews.com. Nih, mana dukungan untuk Devi Atok? Bapak 2 Aremanita ini sebenarnya tetap ingin otopsi, tapi takut. Nih,
Pak Deviato nih. Dia tadi itu Deviato kayaknya ya, berhubungan nggak sama berita ini? Kita baca. Deviato Yulfitri, orang tua dua Aremanita korban tragedi Kanjuruhan kini jadi sorotan setelah ia mencabut kesediaan untuk dilakukan otopsi. Nah kan? Ini yang tadi berita kita baca. Deviato Yulfitri mengaku kini merasa takut dan memilih membatalkan keinginannya agar jenazah dua putrinya korban tragedi Kanjuruhan diotopsi. Kesian ya. Wah, kalau gue ya Allah, kesian Pak Devi. Ini mana Aremania nih? Mana Aremania? Deviato Yulfitri mengaku kini merasa takut dan memilih membatalkan keinginannya agar jenazah dua putrinya korban tragedi Kanjuruhan diotopsi. Warga Bulu Lawang ini sebenarnya membutuhkan dukungan. Deviato membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari Aremania, warga Malang, pecinta sepak bola, dan semua pihak. Pak Deviato, saya nyatakan saya mendukung Bapak. Walaupun saya bukan Aremania, saya rakyat Indonesia yang cinta akan keadilan, yang cinta akan kebersamaan, yang cinta akan kebinekaan, yang cinta sama Pancasila. Ya, jadi Pak Deviato, mudah-mudahan gue bisa dapat kontaknya ya. Apa nih? Sian gue. Aremania mana? Aremania mana ini? Aremania mana? Aremania kemana ini? Mudah-mudahan Aremania yang lain bisa membantu Pak Deviato ini ya. Warga Bulu Lawang ini sebenarnya membutuhkan dukungan. Deviato membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari Aremania, warga Malang, pecinta sepak bola, dan semua pihak. Deviato merasa sendiri ketika niat hatinya untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian dua putrinya yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan melalui otopsi tidak berlaku pada korban-korban Aremania yang lain. Dia ini, lu bayangin ya, otopsi itu nggak gampang guys. Otopsi itu jenazah diangkat lagi dari kubur. Ya. Kalau udah dikubur, diangkat lagi dari kubur. Itu orang tua ngelihat itu gimana rasanya. Dia udah mau berkorban untuk itu. Aremania yang lain mau bantu nggak? Itu yang jadi masalah. Ntar kalau gue yang bantu, nanti ada kalimat-kalimat lagi. Wah, babe menunggangi, babe ini. Menunggangi apa? Dapat duit apa gue dari sini? Dapat apa gue? Gue dapat kepuasan batin untuk bisa membantu rakyat Indonesia. Itu yang gue dapat. Gue pengen dapat pahala di sini. Nggak bisa dibayar sama duit. Kalau mau dapat duit jadi buzzer gue enak. Ia merasa sendiri dan takut ketika keinginannya supaya jenazah dua buah hatinya bisa diotopsi jadi sorotan. Dan tak ada yang menguatkannya ketika ia beberapa kali didatangi polisi karena keinginan itu. Hingga akhirnya hari ini Rabu 19 Oktober 2022, Kapolda Jatim menyatakan otopsi dua Aremanita korban tragedi Kanjuruhan batal dilakukan karena faktor izin keluarga. Lu lihat? Pinter, polisinya pinter lah. Iya, datengin rumahnya, cabut suratnya. Jadi yang membatalkan bukan polisi, keluarga. Tapi iya bener. Bener, cantik mainnya Pak Polisi, keren. Dan Aremania ya makanya kan kita di Malang ini kelihat usut tuntas, cuman poster gitu. Di saat ada yang minta usut tuntas, nggak ada yang bantu mereka, nggak ada yang backup mereka. Ya begini kakak. Devi mencabut pernyataan kesediaan melakukan otopsi kedua jenazah putrinya yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Untuk diketahui, Deviato Yulfitri, warga desa Krebet, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang telah kehilangan kedua anak perempuannya, yakni Natasha Ramadhani 16 dan Naila Anggraini 14, beserta mantan istrinya, yakni Debbie Asta 35 dalam tragedi Kanjuruhan. 3 orang perempuan, mantan istri dan 2 anak Devi meninggal di pintu 13 Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sejak awal, Devi berharap jenazah anaknya bisa diotopsi karena ia menilai kematian mereka tidak wajar. Sebenarnya ia berharap jenazah anaknya diotopsi tanpa ada embel-embel kepentingan apapun. Ia hanya ingin tahu dan tidak tenang tanpa mengetahui penyebab kematian dua putri remajanya. Sebetulnya nggak ada embel-embel, tapi karena memang ini yang melakukan itu institusi besar, yang dugaan pelakunya ini melibatkan institusi besar, melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Jadi begini, siapapun yang mau minta ini dibuka ke publik, itu akan langsung di framing gitu. Ini ada kepentingan politik apa ini, jenazah. Ya Allah, jangan sedikit-sedikit diarahkan di framing jadi korban framing buzzer kita nih. Kemarin ada kejadian di Bali bencana, semuanya ngomongin politik. Bencana kemanusiaan jangan dibawa ke politik, woi. Gua nggak mau itu. Ya Allah, makanya gue nggak mau tuh jadi influencer politik, nggak mau gue. Jijik, tahu jijik lu. Kenapa? Nanti kalau lawan politiknya yang bikin kebaikan langsung di framing jelek. Lawan politiknya apa? Enggak, baik itu baik, buruk itu buruk. Bukan karena pilihan politik, woi.
Ia melihat sendiri kondisi jenazah kedua putrinya yang membiru tanpa ada luka-luka. Ia menyebut saat mendapati jenazah putrinya pertama kali ia masih mencium bau seperti bau amoniak yang pekat di tubuh dan baju anaknya. Karenanya ia berpikir autopsi menjadi jalan satu-satunya untuk mengetahui penyebab kematian putrinya. Nah, begitu mau diotopsi, dari berita yang pertama Kontras mengatakan bahwasanya ini ada intimidasi dari pihak Polri. Gila ya. Gila. Ia pun mau secara terbuka menyampaikan keinginan otopsi itu lewat tim advokasi yang mendampingi kala itu. Tapi belakangan Devi justru harus dibuat berpikir ulang karena kondisi yang dialaminya jadi berbeda. Semakin kesini ia merasa tak mendapat dukungan dari siapapun. Kami dukung Pak Devi. Kami dukung. Ia heran ada 131 Aremania korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan saat itu. Tapi kondisi tiba-tiba jadi berbalik. Semua sorotan dan seolah semua beban ditujukan padanya seorang diri. Justru saat dia secara terbuka menyatakan bersedia jenazah keluarganya diotopsi. Waduh. Ini kalau dia nggak takut, dia masih nggak takut, gue mau dampingin dia tuh. Mau gue dampingin dia. Tapi ya Allah. Nanti di framing lagi, Babe ngapain? Gue punya hati gue, punya hati. Nggak perlu jadi Aremania untuk tahu kalau ini korban ini diwajibkan untuk otopsi. Nggak perlu jadi Aremania, nggak, jadi manusia aja lu. Mestinya lu bantu Pak Devi. Padahal keinginannya itu sejalan dengan Ketua Panpel Arema FC, TGIPF, dan banyak pihak yang menuntut kasus tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Iya, mana itu yang minta usut tuntas? Itu mana spanduk-spanduk semua itu? Hingga akhirnya ia menandatangani surat pernyataan mencabut kesediaan otopsi. Pada suryamalang.com, Devi Atok Julfitri mengungkapkan ada dua alasan mengapa ia mencabut pernyataan kesediaan melakukan otopsi tersebut. Yang pertama, kalau dilakukan otopsi yang terlibat tidak hanya dari pihak polisi saja, melainkan juga ada pihak luar yang ikut dilibatkan. Kalau nggak ada hal itu ya nggak usah dilakukan otopsi, ujarnya kepada Tribun Jatim. Devi ingin otopsi bisa dilakukan juga oleh pihak netral selain dari kepolisian. Bisa Pak, bisa. Ketika tak ada kepastian tentang pihak-pihak mana saja di luar polisi yang melakukan otopsi, Devi pun berpikir ulang. Lalu alasan yang kedua, dia heran karena tidak ada terlihat dukungan dan keinginan dari para keluarga korban meninggal tragedi Kanjuruhan yang lain untuk melakukan otopsi. Ya, kasihan ya, berani sendirian gitu, merasa sendirian. Akhirnya kenapa pihak keluarga dari korban meninggal tragedi Kanjuruhan yang lainnya nggak ikut mengajukan otopsi? Kalau usut tuntas ya harus berkorban dan jangan hanya bicara. Bener. Yang saya sesalkan sampai sekarang ini kok cuma saya yang bikin pengajuan otopsi. Yang lainnya kemana kok tidak ikut bikin pengajuan otopsi? Ungkapnya. Nah iya benar Pak Devi. Yang lainnya pada diem semua. Devi juga mengaku didatangi oleh sejumlah anggota kepolisian yang langsung datang ke rumahnya. Seingat Devi, ia mendapat kunjungan dari pihak kepolisian sebanyak 3 kali. Wow, Pak Polisi rajin ya Pak. Pak, melindungi, mengayomi Pak, dan melayani Pak. Bukan menakut-nakuti Pak. Kedatangan aparat kepolisian ini bukan dalam rangka pengancaman, namun mereka menanyakan soal maksud autopsi tersebut. 3 kali didatangi polisi, mereka datang rombongan, nggak ada perkataan pengancaman, tapi kan didatangi saja takut. Ya bener, kalau datangnya pakai seragam, rame-rame, mestinya datangnya itu yang wah serem ya. Dalam rangka apa datang itu? Serem ya. Apakah begitu tata caranya Pak Polisi? Mestinya kan dipanggil ya. Dipanggil, jadi bisa tuh mempersiapkan, ada pengacaranya, bukan begitu Pak? Akhirnya pada 17 Oktober 2022 ia pun memutuskan mencabut kesediaannya untuk otopsi terhadap kedua jenazah putrinya, di mana keputusan mundur dari otopsi tersebut disampaikan melalui surat yang ia tulis ketika pihak kepolisian datang ke rumahnya. Kalau menurut berita yang tadi didikte untuk menulis surat itu. Ya udahlah, ini konten ya gua buat di Malang dan buat Pak Devi ya, dan semua Aremania. Kayaknya nggak ada usut tuntas, cuma habis di spanduk. Karena persatuan Aremanianya sendiri seperti ini, kesian Pak Devi merasa sendiri. Yang mana yang lain? Udah ya, gitu aja guys. Tugas gue udah, pokoknya gue tetap menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Mau diintimidasi, di framing, terserah kalian. Gue berusaha menyampaikan kebenaran dan berharap pahala dari Allah SWT. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa la'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, hilang semangat gue.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal